Keluarga Yunling. Qin Yichan berbisik, 3 gambar indah muncul di benaknya. King Brother seharusnya tidak asing dengan klan Yunling, kan? Melihat ekspresi Qin Yichan, Jinran tertawa. Zhao Xuetu adalah anjing lari dari keluarga Yunling. Hehe, itu tidak aneh. Mendengar ini, wajah Qin Yichan juga sedikit kental, dengan ringan berkata sambil tersenyum. Jika ingin bersama keluarga Yunling, bukankah itu berarti dia dan Zhao Xuetu pasti akan bertemu? Meskipun mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, Qin Yichan yakin bahwa yang terakhir pasti memiliki citranya sendiri di tangannya. Kamu tidak perlu khawatir tentang King Xiong. Zhao Xuetu tidak berani memperlakukanmu. Ketika saatnya tiba, kamu bisa mengikutiku. Seolah melihat kekhawatiran Qin Yichan, kata Jinran. Kalau begitu jagalah saudara Jin. Qin Yichan menarik napas dalam-dalam, dengan ekspresi muram berkedip di matanya. Perjalanan ini tampaknya sengit dan tidak normal. Jinran membawa Qin Yichan ke City Lord Mansion. Saat ini, Jin dipalsukan, dan Moqi serta Zhongnian sudah menunggu. Saat bertemu Qin Yichan, Moqi dan Zhongnian hanya mengangguk padanya, dan mereka tidak bisa melihat sikap mereka. Namun, Qin Yichan tahu bahwa mereka pasti tidak puas dengan diri mereka sendiri. Jika bukan karena penampilannya, mereka mungkin berhasil. Selanjutnya, di bawah kepemimpinan Jin Xianhua, sekelompok 5 orang datang ke bagian terdalam dari City Lord Mansion, di depan Transmission Array. Hai, dengan eksitasi arai transmisi, ada gelombang di ruang angkasa, dan 5 siluet menghilang dari sini. Ketika tiba saatnya untuk memulihkan ketenangan dan ketenangan, Qin Yichan menemukan bahwa antara langit dan bumi di sekelilingnya memancarkan atmosfer yang tebal dan penuh rasa kuno, yang memenuhi langit. Qin Yichan melirik dan menemukan bahwa langit di atasnya memiliki tanda distorsi, dan ketika dia melihat ke langit yang bengkok, dia tiba-tiba merasa tubuhnya menjadi berat. Ada bentuk yang dilarang oleh leluhurku. Terlepas dari orang-orangku, bahkan Holy Powerhouse akan tunduk pada penindasan ini. Jinran mengingatkannya dan melangkah maju. Hai, saat Jinran bergerak maju, jalur sinar cahaya yang indah tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi, dan jalur sinar cahaya bersinar ke bawah, menghalangi bagian antara langit dan bumi ini seolah-olah itu telah membentuk susunan cahaya yang indah rata-rata. Energi ini. Melihat susunan cahaya yang begitu besar, warna kulit Qin Yichan sedikit berubah. Untuk mengatur formasi seperti itu, saya khawatir banyak pembangkit tenaga suci diperlukan sebelum dapat diletakkan. Tulisan tangan keluarga Jinyan ini memang tidak kecil. Namun, ketika rangkaian cahaya ini muncul, Moqi dan yang lainnya tampaknya telah mengerti, dan ekspresi wajahnya tidak berubah. Siu. Dengan munculnya susunan cahaya, gelombang jubah lengan Jinran, 3 sinar cahaya terbang keluar darinya, tenggelam ke dalam susunan cahaya. Dengan pencelupan 3 sinar cahaya ini, susunan cahaya besar yang menyelimuti langit dan bumi tiba-tiba membuat raungan besar. Akhirnya, pintu cahaya seukuran balok muncul di depan Jinran. Pergi. Jinran bergumam. Jin pertama kali mengangguk, lalu melangkah lebih dulu, dan Moqi dan Zhongnian mengikuti dari dekat. Akhirnya, Qin Yichan turun tangan bersama Jinran. Saat dia melewati gerbang cahaya ini, Qin Yichan merasa dia melihat kilatan cahaya. Adegan telah berubah secara dramatis. Arai cahaya asli telah menghilang. Di depan matanya, itu adalah tanah berkabut. Di atas bumi, fluoresensi mengapung, dan ketika Anda melihatnya, seluruh dunia tampaknya diselimuti semacam keheningan tanpa kematian tanpa kemarahan. Asal asli yang sangat menakutkan. Namun, segera masuk. Pompa Qin Yichan tiba-tiba menyusut, dan matanya dipenuhi dengan keheranan yang mendalam. Karena, dia menemukan bahwa hal-hal yang tampak seperti mata berkabut telanjang ini terkondensasi dari orang kaya hingga batas asal sejati. Dalam hal ini, tidak perlu menjalankan teknik kultivasi dengan sengaja untuk menyerap, surga dan bumi sejati yang murni secara otomatis mengalir ke arahnya. Jika Anda dapat mengolah ini untuk waktu yang lama, itu akan cepat dan pasti sebanding dengan mengambil beberapa materi surgawi dari harta duniawi. Siu. Dan kesunyian yang mematikan ini tidak berlangsung lama. Saat Qin Yichan dan sekelompok 5 orang masuk, di udara berkabut, tiba-tiba terdengar suara angin sepoi-sepoi. Mata Qin Yichan sedikit membeku, tetapi tidak menemukan apapun. Tetapi kabut di depannya seolah-olah dihancurkan oleh binatang buas, dan angin kencang bertiup ke arah mereka. Bang! Namun, angin kencang ini tidak mampu mendekat. Ketika jaraknya sekitar 30 kaki dari kerumunan, itu meledak, dan kabut tebal menjadi lebih lemah. Pada saat yang sama, percahayaan neon juga muncul di udara. Mutiara ini, seperti inti binatang buas, memancarkan fluktuasi energi yang sangat murni, dan segera ditangkap oleh Moqi. Pergi. Dalam hal ini, Jinran sepertinya tidak keberatan, hanya berkata ringan. Roh perang. Apakah itu fisik roh? Mata Qin Yichan sedikit menyipit. Ada sesuatu yang jelas menyerang dalam kabut barusan. Namun, dalam kabut antara langit dan bumi ini, tampaknya dapat menyingkirkan tubuh, sehingga mustahil untuk ditangkap dengan mata telanjang di sini. Jelas, benda itu belum mendekat,
Moqi yang mencubitnya. Pada titik ini, Jin Xianqin berjalan di depan. Moqi dan Zhong Nian di sisi kiri dan kanan tim, sementara Jin Ran dan Qin Yichen berada di tengah. Kakak King sangat tertarik, sepertinya dia melihat wajah Qin Yichen sedikit berubah, dan Jin Ran tersenyum padanya. Samar-samar Qin Yichen mengangguk, tidak banyak bicara. Lagi pula, kekuatan yang dia tunjukkan sudah sangat luar biasa. Jika kekuatan rohnya terungkap lagi, saya khawatir identitasnya juga akan diragukan. Dalam hal ini, semangat juang dibagi menjadi beberapa level, seperti pembangkit tenaga listrik di domain pertempuran 10.000 keluarga kami, dengan penghargaan terbanyak. Saat ini, Jin Ran juga menjelaskan untuk Qin Yichen. Kelas yang paling terhormat, apakah ada roh kudus di dalamnya? Mendengar ini, wajah Qin Yichen sedikit berubah. Dia bertanya. Tentu saja, Jin Ran terkekeh. Sepertinya tujuannya adalah roh perang suci. Namun, pada dasarnya tidak ada roh perang suci di luar, dan hanya ketika mereka masuk ke sana mereka akan muncul. Mata Jin Ran melihat ke kejauhan. Setelah dijeda, dia tiba-tiba berkata, ayo tua, kamu duluan. Jangan sampai ketahuan burung purba itu menangkap cacing. Mendengar ini, langkah kaki Jin Xianhua terhenti sejenak, lalu dia juga melirik ke empat tempat, dan akhirnya mengangguk pada Moqi dan Zhong Nian. Detik berikutnya, tiga sosok itu bergerak, tetapi mereka hanya beberapa ruang bernapas, dan mereka menghilang di hadapan Qin Yichen.